apakah pemilih ini dia itu sebetulnya lebih rentan atau justru lebih kritis ketika melihat informasi yang sedemikian banyak itu, Mas? Nah, justru praktik yang terjadi di keluarga-keluarga kecil ini, Mas. Iya. Nah, anak muda itu malah sebagai pusat verifikasi informasi, kira-kira begitu. Oh gitu. Banyak dari teman-teman saya itu yang proses pemilu dan pilkada kemarin itu pasti orang tua mereka itu ngirim link yang aneh-aneh, kan? Link-link TikTok, link-link berita di Instagram ataupun Facebook yang aneh-aneh yang mungkin bisa dikategorikan black campaign atau seterusnya, kan? Yang paling punya rasionalitas dalam mencari fakta apakah berita ini valid atau tidak, hari ini mau nggak mau ya anak muda, karena mereka yang hidupnya selalu nempel sama gadget ya. Hari ini kan walaupun seperti yang Mas Rizky disampaikan ya, kita tidak bisa membatasi informasi atau berita yang beredar selama pemilu dan pilkada itu baik yang baik maupun yang buruk, tapi minimal kita itu kan bisa ngecek keaslian beritanya, Mas. Hari ini kan sudah banyak platform-platform yang disediakan oleh berbagai media nasional maupun pemerintah, baik melalui Komdiji maupun media maupun platform-platform lain untuk melakukan verifikasi berita, apakah ini berita hoax ataukah berita asli. Nah, dan itu banyak anak muda yang selalu gurauannya anak muda itu kan, ini kalau nyampe grup WhatsApp keluarga bahaya ini berita ini kan. Maka itu yang kadang saya bilang, ya anak muda itu penting jadi admin di grup WhatsApp keluarga. Kira-kira kalau ada link aneh-aneh yang beredar langsung dihapus oleh admin gitu aja lah, Mas. Itu yang jadi sampai saya bilang anak muda itu sebagai pusat verifikasi berita di keluarga-keluarga kecil mereka itu ya, itu Mas, mereka yang harus membentengi bapak ibu atau bahkan terkadang kakek nenek kita yang mulai berlatih untuk memegang gadget agar tidak termakan dengan berita-berita hoax yang berseliweran di media. Jadi itu ya Mas, ada itu ya, kita semacam barrier ya di keluarga atau di level orang tua. Kadang anak-anak muda ini kita justru jadi barrier ini, jadi benteng ini untuk memverifikasi arus informasi ini. Informasi yang sangat deras itu. Iya. Oke, baik Mas. Menarik sekali sebetulnya, anak muda jadi barrier atau tempat memverifikasi arus informasi. Nah, tapi yang jadi pertanyaan juga begini Mas, kan banyak ini sebetulnya media digital ini sebetulnya. Ada TikTok, ada Facebook, tuh, ada X, dulu Twitter sekarang X, ada YouTube. Nah, kira-kira yang banyak diminati atau dijadikan media yang jadi pengguna dominan dari anak muda ini apa Mas? Jelas TikTok ya Mas. Padahal dia kan mohon maaf, sebetulnya kalau dibandingkan dengan media-media lain misalkan seperti Facebook, YouTube, TikTok ini kan durasinya hanya pendek-pendek ini sebetulnya. Nah, apa sih yang menarik dari anak muda sehingga dia lebih itu TikTok? Bisa dijelaskan? Nyandu, Mas. Oh begitu ya? Nyandu, ya kan. Bahkan saya sendiri kalau ini nggak baik tapi ya. Saking kecanduannya saya itu nyetir pun tetap sambil nyekrol TikTok, lihat jalan tapi tetap dengerin yang ada di TikTok. Apa itu juga karena fiturnya mungkin juga agak lengkap ya? Justru yang nyandu itu kan video-video pendek itu Mas. Kalau terlalu panjang malah anak muda nggak suka. Suka ya? Nggak banyak anak muda yang mau dengerin podcast kita yang 30 menit lebih ini mau didengerin, nggak mungkin. Justru yang pendek-pendek justru harus dipotong-potong jadi 30 detik, 1 menit, diupload ke TikTok atau short YouTube. Kalau YouTube paling short ya kan, atau ke Reels Instagram, itu yang lebih mudah dikonsumsi. Itu nanti tugasnya Mas Galuh untuk edit ya, supaya itu jadi video pendek. Betul Mas? Kita ini tadi kan ada banyak pertanyaan dan jawaban yang kita diskusikan, ya kan? Kalau ingin informasi ini tersampaikan ke anak muda lah, itu harus dipotong-potong lah. Kan makanya banyak istilah hari ini anak muda itu ada pekerjaan baru sekarang, namanya clipper. Oh gitu ya? Clipper itu kan cuman motongi video-video orang terus diposting ke TikTok. Jadi cuan itu kan. Betul. Jadi barang itu kan. Masalahnya begini Mas,
Jangan sampai kita ngobrol berbusa-busa seperti itu, tapi tidak didengar, Tidak tersampaikan. bikin sama anak muda. Nah, itu buat Mas Galuh itu jadi pekerjaan yang luar biasa. Itu uang Mas sebetulnya. Oke Mas, itu informasi yang menarik itu sebetulnya. Baik Mas Rizza, pertanyaan berikutnya Mas Rizza, bagaimana ini cara Mas Rizza dan kawan-kawan di lembaga pemantau ya di Perisai Demokrasi Bangsa ini mendeteksi hoax, terutama yang menyasar anak-anak muda ini Mas? Ini apa? Gimana sih Mas Rizza dan teman-teman di Perisai Demokrasi Bangsa ini tahu ini, oh ini hoax ini sasarannya anak-anak muda ini. Nah, Oke. Kalau teman-teman yang di Perisai Demokrasi Bangsa ya Mas ya, kebetulan kan kita satu frame, satu frekuensi karena mayoritas dari kita itu alumni pendidikan pengawas partisipatif atau sekolah kader pengawas partisipatif yang dilaksanakan oleh Bawaslu. Jadi kemampuan-kemampuan dasar dalam melakukan verifikasi data, informasi, berita dan lain-lain itu mayoritas dari kita itu sudah memahami di mana kita harus memverifikasi kebenaran beritanya melalui platform apa, websitenya apa. Misal kadang kita pun juga sering berdiskusi dengan teman-teman yang ada di NGO Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, maupun platform-platform lain seperti Liputan 6, platform Tranback Hoax dan lain-lain. Mayoritas dari kita itu sudah punya kemampuan ke sana Mas. Jadi kalau anggota Perisai Demokrasi Bangsa sendiri termakan hoax, insya Allah tidak, karena setiap hari ada perbincangan di grup pun hampir saya pastikan tidak ada link-link berita aneh-aneh yang beredar di grup. Nah, beda halnya ketika mungkin di ruang-ruang publik atau ruang-ruang umum ya, sehingga kami juga selalu berpesan kepada teman-teman yang terlibat atau tergabung sebagai anggota Perisai Demokrasi Bangsa agar mampu, kalau tadi bare minimumnya kan menjadi barrier di sekup kecil itu kan di sekup keluarga ya Mas ya. Betul. Nah itu kita harus berlatih agar mampu terlibat di lingkungan sekitar kita, baik kerabat, tetangga, teman tongkrongan, teman organisasi dan lain-lain. Karena sesungguhnya itu kan hal yang kecil dan sepele kalau tahu ilmunya, kalau tahu caranya. Nah maka tugas kita yang tidak pernah tuntas bicara tentang pemilu dan pilkada yang dilakukan oleh KPU maupun Bawaslu maupun kita di NGO kepemiluan itu kan melakukan pendidikan pemilih muda, dengan melakukan pendidikan pengawasan partisipatif yang kontinu secara berkelanjutan walaupun pemilunya masih lama, kan begitu kira-kira Mas. Karena untuk mewujudkan pemilu yang berdaulat, pemilu yang adil itu kan butuh proses yang panjang untuk menyiapkan sarana dan prasarananya, termasuk untuk mendidik anak mudanya, kira-kira begitu. Jadi itu yang hari ini selalu kita lakukan. Setiap bulan pasti kita melakukan semacam diskusi, webinar ataupun FGD untuk minimal teman-teman muda itu mendapatkan insight atau pengetahuan baru tentang dunia-dunia kepemiluan, demokrasi dan politik yang sedang berkembang di negara ini, kira-kira begitu Mas Rizky. Kalau menurut Mas Rizza, strategi yang paling efektif misalnya untuk melakukan pendidikan politik terhadap anak-anak muda untuk saat ini, itu kira-kira pendidikan politik yang seperti apa? Ini kan banyak ini Mas, pendidikan politik ini. Ada yang konvensional, ada yang juga kita ini sudah era digital, jadi tidak perlulah kita harus tatap muka, kita pakai media-media saja, ini bisa sebetulnya. Menurut Mas Rizza, sebetulnya yang efektif sebetulnya pendidikan politik buat anak muda ini yang bagaimana sebetulnya? Sebetulnya kalau pertanyaannya bicara efektif yang mana antara pendidikan pemilih yang konvensional atau yang digital, misal itu relatif sebetulnya. Begitu, karena kami pun merasa kebutuhan setiap orang kan berbeda-beda. Ada yang lebih nyaman mendapatkan pendidikan pemilih itu secara digital, cukup via Zoom atau via YouTube. Ada yang pengennya tatap muka offline karena lebih mengena dan lebih bisa berinteraksi. Tapi kami kalau ditanya mana yang lebih efektif, jawabannya bukan keduanya. Begitu ya. Kami lebih memilih anak muda tadi ya Mas. Anak muda itu diberi ruang. Pasca dididik itu diberi ruang. Itu yang paling penting Mas. Karena bagi kami dididik itu kan kami baru menjadi objek. Tapi ketika kami diberi ruang seperti ini, hari ini kita diundang
untuk podcast, itu kan kita diajak oleh KPU untuk menjadi subjek. Itu yang paling penting. Ruang-ruang kecil, ruang-ruang kesempatan-kesempatan yang bisa diberikan oleh negara, dalam hal ini penyelenggara pemilu seperti KPU maupun Bawaslu, misal kesempatan bagi anak muda untuk terlibat sebagai subjek, itu yang paling mengena, Mas. Karena ketika mereka ini bisa kita didik dan mau terlibat sebagai subjek, cakupan yang akan terserap nanti itu akan lebih luas. Sedangkan kalau hanya berpacu pada program yang dilaksanakan oleh KPU maupun Bawaslu, targetnya itu kan terbatas, Mas. Iya, betul. Karena terpaku pada anggaran, ya kan? Iya, betul. Tapi kalau KPU ini mampu menjadikan anak-anak muda yang mereka didik melalui pendidikan pemilih berkelanjutan atau apapun itu bentuknya ini sebagai subjek, tentu akan banyak anak muda dan masyarakat-masyarakat lain yang terlibat dan terdidik serta terfahamkan terkait pemilu yang adil, pemilu yang berdaulat, pemilu yang jujur itu seperti apa dan bagaimana. Itu yang lebih penting bagi kami sekarang, Mas. Sehingga itu kita nggak hanya omong-omong saja. Kenapa saya menyampaikan demikian? Awalnya saya ragu-ragu, Mas, anak muda itu mau terlibat di dunia-dunia seperti pemantau pemilu atau NGO pemilu seperti Peristiwa Demokrasi Bangsa, karena kita ini kan nggak jelas ya, Mas, ya, anggarannya dari mana, fasilitasnya dari mana. Tapi prakteknya di lapangan, ini yang perlu saya klarifikasi, Mas. Saya tidak pernah meminta satupun kader atau teman di daerah untuk membentuk kepengurusan Peristiwa Demokrasi Bangsa. Tapi mereka yang dengan sukarela datang kepada saya berbicara, menyampaikan bahwa Mas Riza bisa nggak Peristiwa Demokrasi Bangsa saya bentuk di provinsi saya bentuk di kabupaten saya. Ternyata teman-teman yang ada di daerah yang saya sampaikan ya, Mas, dalam 3 tahun kita sudah ada di 22 provinsi dan 58 kabupaten kota tanpa anggaran, tanpa fasilitas. Kesimpulan saya itu tadi, Mas, anak-anak muda di daerah itu butuh ruang, butuh panggung, butuh kesempatan untuk melibatkan diri dan terlibat bersama stakeholder terkait, KPU dan Bawaslu. Kalau mereka tidak berhimpun dalam suatu wadah, kira-kira KPU mau ngundang itu kan ya sulit dan terbatas. Apalagi kalau kita sudah berhimpun di Peristiwa Demokrasi Bangsa, kemitraan kita di RI bersama KPU sudah jelas, teman-teman di daerah kan juga tinggal menindaklanjuti dalam bentuk perjanjian kerjasama dan kemitraan-kemitraan lainnya. Sehingga itu tadi yang saya jawab, anak muda lebih butuh diberikan peran dan kesempatan secara nyata untuk terlibat sebagai subjek, tidak hanya objek, Mas Rizky. Berarti pada intinya untuk bergerak dari demokrasi yang prosedural menjadi demokrasi yang substantif, berarti diperlukan adanya ruang partisipatif sebetulnya. Betul. Oke, Mas, selama ini kan banyak sekali anak muda yang sudah terlibat sebetulnya. Kita tidak bisa menutup mata pada realitas itu. Betul. Nah, kan? Selain datang ke TPS untuk memilih misalnya, sebetulnya ada tidak sih peran strategis pemilih muda untuk menjaga demokrasi? Selain itu, selain hanya dia datang ke TPS hanya untuk memilih, ada tidak peran-peran strategis lain yang bisa mereka lakukan untuk menjaga demokrasi ini agar tetap bisa berkembang, bisa tumbuh, untuk menjadi lebih yang substantif, tidak hanya ini prosedural, ini setiap 5 tahun pasti ada coblosan, ada pemilihan, kita memilih menghasilkan pemimpin, tapi kita tidak tahu ini pemimpin ini efeknya apa sih buat kita. Ada tidak sebetulnya ruang-ruang strategis atau peran strategis yang bisa istilahnya diambil oleh anak muda agar demokrasi ini lebih bisa bermakna? Nah, sangat banyak ruang atau peran strategis itu, bahkan kalau kami bilang sifatnya itu kan pilihan. Terserah mereka mau memilih ruang atau peran yang mana selama mereka mau terlibat, ya kan? Kadang kan kita anak muda atau masyarakat mau datang ke KPU itu kan sudah mau datang ke KPU, mau datang ke TPS itu kan sudah bagus, ya kan? Padahal bagi kami ya itu bare minimum gitu, bukan sebuah prestasi, kontribusi ya, tapi itu bare minimum, hanya untuk menunaikan hak sebagai warga negara yang baik, ya kan? Nah, tapi di luar itu banyak kemarin saya menyaksikan di pemilu maupun pilkada 2024 anak muda mulai terlibat mendapatkan peran strategis dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada dengan berbagai macam pilihannya. Ada yang memilih sebagai penyelenggara pemilu di KPU maupun Bawaslu. Kira-kira saat
coblosan menjelang maupun setelah coblosan itu konten-konten anak muda yang jadi KPPS itu menumpuk di Banyak sekali, timeline Mas. TikTok Oke, kita lah kira-kira iya. begitu ya. Ada yang pamer jari kelingking, Macam-macam oke, iya. kan. Ada yang memilih jadi saksi partai politik ataupun jadi tim ses maupun peserta pemilu, ya kan. Ada yang memilih jadi pemantau pemilu seperti kami, misalkan yang independen, ya bukan bagian dari peserta pemilu, ya bukan bagian dari penyelenggara pemilu, karena kami di pemantau pemilu itu kan melakukan pemantauan atau pengawasan semua tahapan pemilu dan tahapan pilkada itu kan dari kacamata yang berbeda, bukan kacamata peserta maupun kacamata penyelenggara. Sehingga harapannya kontribusi yang kita lakukan melalui pemantauan pemilu maupun pemantauan pemilihan yang terbatas, karena tentu sumber daya kita terbatas tidak seperti layaknya penyelenggara, setidaknya itu dapat dijadikan saran perbaikan kepada KPU maupun Bawaslu mendatang untuk perbaikan-perbaikan pemilu dan pilkada yang akan dilaksanakan selanjutnya. Kemarin sendiri bahkan di Jawa Tengah saat kami menjadi pemantau pemilu itu, Mas, sebetulnya bagi kami jumlahnya itu masih sedikit, tapi ternyata jumlah anggota pemantau kami itu terbanyak se-Jawa Tengah. Walaupun hanya 165 orang anggota pemantau pemilu kami se-Jawa Tengah, yang kami menganggap Jawa Tengah itu jumlahnya ada 35 kabupaten kota, kami menganggapnya itu masih sangat sedikit. Tapi sesedikit-sedikitnya kami itu ternyata sudah cukup banyak dibanding pemantau-pemantau yang lain. Itu yang akhirnya kami sayangkan, oh ternyata grafik minat masyarakat ataupun anak muda terlibat sebagai pemantau pemilu ataupun pilkada itu menurun dibanding tahun era pemilu-pemilu awal pasca reformasi ya Mas, kayak 2004, 2009 pemantau itu grafiknya menaik dan booming. Maka itu yang kekurangan itu malah jadi kelebihan kami, Mas. Maksudnya apa? Di tengah menurunnya grafik kepengurusan atau keanggotaan pemantau-pemantau pemilu ataupun pemantau pilkada di level nasional, ini ada pendatang baru namanya Presiden Demokrasi Bangsa, baru terbentuk 2023, kok malah grafiknya naik sendiri. Nah, tiba-tiba mereka terbentuk sana, terbentuk sini, jadi pemantau sana, jadi pemantau sini. Itu saya ingin membuktikan, dan kami pun juga mendapat apresiasi dari banyak pihak, baik oleh KPU RI, Bawaslu RI maupun praktisi pemilu di tingkat nasional. Mereka menyampaikan apresiasi bahwa Presiden Demokrasi Bangsa hari ini mampu membuktikan bahwa jiwa volunteerisme atau kesukarelawanan anak muda untuk terlibat di pemilu, di politik maupun pilkada itu masih ada dan masih tinggi gitu loh. Tidak seperti yang disampaikan oleh banyaknya stakeholder bahwa mayoritas anak muda sekarang itu sangat pragmatis gitu kan. Ternyata enggak seperti itu juga keadaannya. Saya membuktikan ternyata tadi ya, anak muda hanya butuh diberikan kesempatan dan ruang untuk terlibat. Itu kuncinya, Mas Rizky. Oke. Sedikit refleksi ya, Mas ya. Begini. Ini terkait dengan bagaimana masa depan demokrasi kita nantinya. Terutama jika kita kaitkan dengan anak muda yang jumlahnya itu luar biasa. Kalau partisipasi pemilih muda ini nantinya meningkat, Mas, misalnya ini kita berandai-andai kalau partisipasi pemilih muda nanti meningkat, kira-kira dampaknya bagi demokrasi kita nanti akan seperti apa itu menurut Mas Riza? Nah, kalau partisipasi anak muda itu meningkat, nah kita kan selalu bilang pemuda hari ini itu pemimpin masa depan, ya kan? Kalau hari ini kita selalu bilang anak-anak muda itu kan masih selalu menjual quotes-nya Tan Malaka, idealisme dan kemewahan terakhir yang dimiliki anak muda. Pertanyaannya itu kan satu, Mas, sebetulnya. Pertanyaannya anak muda ini kalau sudah jadi tua itu mampu menjaga idealismenya atau tidak? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Itu yang jadi pertanyaan. Bisa dijawab atau tidak? Ya kita lihat 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun lagi kan begitu. Kalau anak muda hari ini mampu memberikan partisipasi yang tinggi dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada mendatang, dan mereka mampu dan mau untuk menjaga idealismenya mereka, saya kira pemilu dan pilkada mendatang itu kita bisa membayangkan money politiknya bisa berkurang, ya kan, black campaign-nya itu bisa hilang. Ikhtiar-ikhtiar itu mungkin bagi mayoritas kita itu hal yang utopis, hal yang seolah-olah itu
bukan tidak akan tercapai, tapi sulit tercapai. Nah, maka bagi kami di anak-anak muda, kalau toh itu sulit tercapai, setidaknya sejak dini, nah, dengan segala keterbatasan yang kita miliki hari ini, kita ada ikhtiar, Mas. Ikhtiar untuk menuju ke arah yang lebih baik, ikhtiar untuk menuju pemilu yang lebih berdaulat, ikhtiar untuk menuju pemilu yang lebih ideal dengan cara apapun yang bisa kita kontribusikan hari ini, baik melalui terlibat sebagai pemantau pemilu yang independen maupun kalau terlibat sebagai peserta pemilu yang baik, Iya. tidak mampu menjadi contoh peserta pemilu yang baik lah ya, tidak money politik, tidak black campaign, tidak kampanye di tempat-tempat yang dilarang dan lain sebagainya. Itu harapannya. Sehingga kalau besok pemilu dan pilkada mendatang, anak muda yang hari ini terlibat menjadi mayoritas pelaku, baik peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu, kita pun juga dapat mewujudkan pemilu yang lebih baik ke depannya. Nah, maka pertanyaannya itu bisa terwujud dengan catatan anak muda mampu menjaga idealismenya. Saya kira itu pesan penting buat teman-teman debuters di rumah ya yang menyaksikan podcast kita, bahwa jumlah anak-anak muda kita yang besar ini sebetulnya bisa jadi peluang untuk mewujudkan demokrasi yang lebih sehat, demokrasi yang lebih matang, untuk menghasilkan pemimpin yang amanah sehingga negara kita ini bisa lebih baik ke depan. Namun di balik itu, kalau kita abai terhadap pemilu misalkan, atau kita abai terhadap peluang-peluang demokrasi yang sebetulnya kesempatan itu bisa kita manfaatkan menjadi lebih baik, itu juga akan menimbulkan bencana sebetulnya. Jadi ancaman. Jadi ancaman. Baik, Mas, pesan paling penting yang bisa Mas Riza sampaikan untuk pemilih muda untuk menghadapi pemilu atau pemilihan ke depannya, bisa diutarakan, Mas? Pesannya di semua seminar podcast pesannya sama, Mas. Apa? Silakan. Kami mengajak seluruh anak muda di Indonesia untuk bersama Periset Demokrasi Bangsa, boleh bergabung di Periset Demokrasi Bangsa ataupun di lembaga pemilu lain jenis, untuk bergabung bersama kami di Periset Demokrasi Bangsa. Mari kita wujudkan, mari kita realisasikan kontribusi atau peran anak muda dalam keterlibatan kita untuk mewujudkan pemilu dan pilkada mendatang berdaulat, pemilu yang lebih baik. Dengan cara apa? Dengan cara kita terlibat tidak hanya saat tahapan pemilu dan tahapan pilkada berlangsung, tapi di masa non tahapan seperti ini pun juga kerja-kerja demokrasi tetap kita jalankan, Mas Rizky, dalam bentuk apapun itu sesuai kemampuan masing-masing dari kita. Itu yang selalu Periset Demokrasi Bangsa siarkan. Maka kalau ada anak muda Pati yang sedang menonton podcast kita ini, Mas Rizky, dan mau bergabung dengan Periset Demokrasi Bangsa, kami sangat terbuka dan siap melangkah bersama-sama untuk mewujudkan demokrasi yang bermartabat. Kira-kira begitu, Mas Rizky. Baik, Mas. Satu kalimat penutup, Mas. Kenapa suara anak muda itu penting? Karena suara anak muda menentukan masa depan bangsa Indonesia. Wah, terima kasih Mas Riza atas waktu dan Terima kasih kembali, Mas Rizky. Demikian debuters, podcast kita pada episode kali ini. Pesannya sangat luar biasa, bahwa anak muda itu dia punya kekuatan yang cukup besar saat ini. Jumlahnya sangat banyak. Tapi di balik itu kita bisa memberikan suatu kontribusi yang besar untuk demokrasi kita ke depan. Tapi kita sebaliknya, kalau kita abai terhadap kesempatan itu untuk menjadi lebih baik, kita juga akan bisa menimbulkan bencana. Jadi jadikan peluang itu menjadikan Indonesia emas. Terima kasih.